Salam Sobat Budaya, para pahlawan dan pusakanya. Pahlawan berasal dari kata Persia pahawan, artinya orang yang berani, satria, bahkan jagoan dalam berhadapan dengan musuh-musuhnya. Indonesia begitu banyak memiliki pahlawan dalam berbagai macam jenisnya. Ada pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan, pahlawan Trikora, pahlawan revolusi, bahkan akhir-akhir ini muncul pahlawan devisa. Tetapi kita tidak ingin berpusar-pusar dalam istilah pahlawan tersebut. Kita hanya akan menyoroti beberapa orang pahlawan dengan pusakanya. Tentu dalam pengertian ini pusaka tersebut adalah duplikat daripada asli yang pernah dimiliki oleh para pahlawan tersebut. Pertama, kita mengenal pahlawan seorang Laksamana bernama Hang Tuah. Hang Tuah lahir pada tahun 1544 dan merupakan seorang pahlawan dari kerajaan Melayu Melaka. Inilah satu-satunya pahlawan dari zaman lama yang berupa seorang Laksamana. Hang Tuah terkenal sebagai pahlawan karena beliau selama kerajaan Malaka berdiri mengabdikan diri di kerajaan tersebut. Banyak membantu memberantas kejahatan baik bajak laut maupun lanun serta kejahatan-kejahatan di darat demi kejayaan kerajaan Melayu Malaka. Awalnya Hang Tuah adalah seorang pemuda desa dengan sahabat-sahabatnya, Hang Jebat, Hang Lekiu, Hang Lekir, dan sebagainya. Pada suatu ketika, gerombolan-gerombolan perampok banyak melakukan aksinya di desa-desa. Itu yang menyebabkan Tun Perak atau Bendahara Negari Kesultanan Melayu Malaka mencoba untuk memadamkannya. Tetapi di tengah jalan, Tun Perak dan rombongan diganggu oleh para bajak laut. Hang Tuah dan teman-temannya berusaha untuk membantu Tun Perak dalam mengalahkan para bajak laut tersebut. Hal itu menyebabkan Tun Perak merasa berhutang budi kepada Hang Tuah dan kawan-kawannya, sehingga mereka direkrut menjadi hulu balang kerajaan. Jadi selama menjadi hulu balang kerajaan itulah Hang Tuah dan kawan-kawan sangat berjasa kepada kerajaan. Hang Tuah adalah seorang jago silat. Konon kabarnya pencak Melayu banyak ditiru dari Hang Tuah. Dan kita melihat juga Hang Tuah merupakan teladan bagi para Laksamana karena kepiawaiannya dalam segala hal yang berurusan dengan bahari. Mulai dari melayarkan kapal, menangani para bajak laut, hingga kepada hal-hal yang memerlukan keahlian di laut. Itu sebabnya nama Hang Tuah pun diabadikan di mana-mana. Nama sebuah universitas hingga nama kapal perang RI. Tentu dalam kehidupannya sebagai seorang satria, beliau pun memiliki pusaka. Pusaka beliau adalah sebilah keris yang bernama Taming Sari. Taming Sari adalah sebuah keris yang berpamor brojol berupa bulatan-bulatan yang seakan mengalir menuju satu arah. Dapurnya sendiri adalah Lebyong, kita lihat di sini, dan kemudian dia Tangguh Sumenep serta empunya adalah Sugianto. Keris ini biasanya dipegang menjadi pegangan seorang satria, dan orang yang memegangnya haruslah seseorang yang memiliki wibawa tinggi. Keris Taming Sari diperoleh Hang Tuah sendiri sebagai hadiah dari kerajaan Majapahit. Ketika Tun Perak dan rombongan berangkat ke Jawa dan Hang Tuah berhasil mengalahkan seorang jawara atau seorang pendekar yang ada di tanah Jawa, menyebabkan Raja Majapahit terakhir memberikan keris tersebut kepada Hang Tuah, keris yang dinamakan Taming Sari. Hingga kini kisah hidup Hang Tuah masih banyak dipelajari dan kehidupannya menjadi teladan bagi siapapun yang berurusan dengan masalah-masalah kelautan atau bahari.